Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng gue Bang Riz. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang seorang korban dari permainan Hitori Kokorembo yang berasal dari negara Jepang. Gimana ceritanya? Oke, kita bahas kali ini. Oke, jadi pada umumnya, khususnya permainan petak umpet, pasti dilakukan lebih dari satu orang. Tapi ada sebuah permainan di Jepang, yaitu Hitori Kokorembo, yang dimainkan hanya seorang diri saja. Atau lebih tepatnya bermain dengan para roh. Sebenarnya permainan ini hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, karena pemain yang diajak pada permainan ini adalah para roh gentayangan. Namun, tujuan dari permainan ini adalah untuk berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Sebenarnya, permainan ini sama dengan jelangkung, tapi ada hal yang sangat membedakan antara jelangkung dan permainan Hitori Kokorembo, yaitu konon katanya arwah yang merasuki boneka tersebut dapat benar-benar berjalan dan mencari kita saat kita bersembunyi di suatu tempat. Dan permainan ini memang sangat berbahaya. Tapi saya pernah membaca di suatu kaskus. Pada forum tersebut menceritakan bahwa ada seorang wanita yang mencoba untuk memainkan dari permainan tersebut. Dan hal aneh pun terjadi. Ketika wanita itu mencoba untuk mengintip keberadaan boneka tersebut saat berjalan untuk mencarinya, tiba-tiba mata dari wanita tersebut tertusuk oleh pisau. Lalu, kenapa boneka itu menusuk mata wanita tersebut? Jadi, itu adalah petanda bahwa kita sudah memenangkan permainan tersebut. Dengan cara menusuk bagian mata ataupun bagian tubuh pemain yang bersembunyi, guys. Konon katanya, permainan ini sudah mendapat banyak korban. Salah satunya nih, yang paling terkenal, yaitu seseorang yang memiliki akun Tumblr yang bernama Black Cat, memiliki nama asli Sarah. Jadi pada ceritanya, pada saat itu ia memainkan permainan Hitori Kokorembo di rumah ibunya. Kebetulan pada saat itu semua orang yang ada di rumah ibunya pergi keluar. Dan pada saat itu juga Sarah memainkan Hitori Kokorembo sendirian, guys. Jadi akun Tumblr tadi mengirimkan beberapa video yang merekam dirinya saat memainkan permainan Hitori Kokorembo tersebut. Oke, jadi kita bahas sama-sama, guys. Jadi di video pertamanya Sarah menjelaskan bahwa dirinya sedang mempersiapkan semua perlengkapan untuk bermain Hitori Kokorembo. Dan ia juga sudah membaca semua petunjuk yang ada dalam permainan Hitori Kokorembo. Awalnya Sarah tidak merasakan hal apa-apa. Tidak ada yang terjadi di sekitarnya atau di rumahnya. Tetapi pada saat ia bersembunyi, hal aneh pun yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi di sini, guys. Pertama, ada suara langkah kaki berat, seolah-olah itu adalah manusia yang sedang berjalan. Padahal di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Sarah yakin dia bermain Hitori Kokorembo sendirian, guys. Oke, kita lihat sama-sama videonya, guys. Tapi tidak hanya sampai situ saja, guys. Pada saat itu, TV yang tadinya nyala dalam satu siaran tiba-tiba berganti-ganti channel dengan sendirinya. Dan pada saat itulah ada suara yang berbicara seolah-olah mengajak ngobrol si Sarah tersebut. Kita dengarkan videonya dan kita lihat dengan seksama lagi, guys. Team Mizumi, how's it going? Nick, we have the upholstery for your lion.
Oke, dan ada suara laki-laki yang seperti mengajak ngobrol Sarah. Get the fuck out of there, you bitch. Oke, seperti itu guys. Nah, seterusnya bukan malah membaik dari keadaan sebelumnya, malah Sarah terus mendapat gangguan-gangguan yang tidak bisa direkam dalam video tersebut. Sampai Sarah merasa bahwa dirinya harus menyelesaikan permainan tersebut. Nah, jadi si Sarah mencoba memberanikan diri tuh. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk mencari boneka tersebut di kamar mandinya. Tapi hal aneh pun terjadi di sini. Boneka yang dicari tidak ada di kamar mandi tersebut. Disitulah Sarah mulai merasakan hal yang gak beres tuh di rumahnya. Ketika ia berusaha mencari di sekitarnya, tiba-tiba si Sarah melihat dan berhasil merekam sesosok perempuan yang ada di rumah ibunya. Padahal dia yakin di rumah ibunya tidak ada siapa-siapa, melainkan seorang diri, yaitu si Sarah. Oke guys, kita lihat videonya. Jikalau kurang jelas, silahkan kalian naikkan kontras HP kalian supaya lebih jelas guys. Oke, jadi dia bilang bahwa boneka tersebut sudah pergi dari kamar mandinya guys. Kita lanjut videonya guys. Oke, jadi dia berkata lagi bahwa di sini dia berhenti untuk menunjukkan dua hal. Yang pertama, ia memastikan bahwa kamar mandinya berbeda, ada yang berubah. Dan yang kedua, dia juga membicarakan tentang bahwa dia sedang seorang diri di rumahnya, guys. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kita lihat sama-sama, guys. Wah. Oke, jadi kalau kalian melihat ada sesosok kepala perempuan yang berada di bawah seperti dalam lemari. Nah, sontak si Sarah langsung terkejut dan berlari keluar. Nah, jadi pembahasan tentang game tersebut, jika kita tidak menemukan boneka tersebut, maka hantu yang kita ajak main atau hantu yang kita ajak komunikasi, ia akan terus menghantui atau menggentayangi orang yang mengajak mainnya. Dan itulah yang terjadi kepada Sarah, guys. Nah, sampai seminggu setelah Sarah memainkan permainan ini, ia merasakan bahwa ia terus diikuti oleh sosok hantu yang berada di rumah ibunya, guys, yang mengikuti kemanapun ia pergi, guys. Sampai suatu malam, tiba-tiba boneka tersebut ada di depan latar rumah ibu Sarah tadi. Sontak si Sarah terkejut dan dia terus berbicara, kenapa boneka itu ada di rumah tersebut. Dia mencoba untuk mengambilnya dan tiba-tiba kita lihat videonya, guys. Nah, di sini Sarah merekamnya dan dia berbicara bahwa tentang boneka tersebut. Dan Sarah akan mencoba mengambil boneka tersebut. Tapi hal aneh pun terjadi. Ia merekam sesosok wanita yang pernah terlihat pada video yang pertama, guys. Tapi dalam rekaman tersebut, videonya korup atau file dari video tersebut rusak, tidak bisa digunakan, hanya bisa merekam setengahnya saja, guys. Dan Sarah menceritakan bahwa wanita yang ditemukan pada malam itu sama seperti wanita yang dia lihat pada video pertama. Pada saat itu wanita itu mengambil boneka itu, dan konon katanya boneka itu tidak ditemukan sampai sekarang, guys. Nah, setelah itu akun Sarah atau akun Tumblr Black Cat tidak pernah memposting suatu cerita ataupun pengalaman kedepannya lagi, guys. Ada beberapa pendapat dari orang-orang. Yang pertama yaitu bahwa akun Black Cat ataupun Sarah mengalami hal tragis. Yang kedua yaitu ada yang berpendapat bahwa Sarah sudah meninggal. Dan yang ketiga ada yang berpendapat
bahwa Sarah mempunyai akun yang baru lagi yang tidak ia publis kepada publik. Nah, menurut kalian gimana nih cerita dari permainan Hitori Kako Renbo ini? Nikah kalian untuk memainkan permainan ini di rumah? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Mungkin dicukupkan sekian video kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih guys.